Halo semuanya, selamat datang dan selamat menyaksikan video saya. Di video ini kita akan membahas materi tentang pengantar pendidikan Pancasila. Nah, di dalam materi pengantar pendidikan Pancasila ini ada 4 bahasan pokok yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, konsep dan urgensi pendidikan Pancasila. Yang kedua, menggali sumber historis, sosiologis, yuridis, dan politik pendidikan Pancasila. Yang ketiga, membangun argumen tentang dinamika pendidikan Pancasila. Dan yang keempat, mendeskripsikan esensi dan urgensi pendidikan Pancasila untuk masa depan. Namun sebelum kita masuk ke dalam 4 pokok bahasan tersebut, kita perlu mengetahui apa itu pendidikan Pancasila dan apa tujuan dari pendidikan Pancasila. Nah, pendidikan Pancasila adalah mata kuliah wajib pengembangan kepribadian yang menjelaskan tentang landasan dan tujuan, sejarah paham kebangsaan Indonesia, Pancasila sebagai sistem filsafat, Pancasila sebagai ideologi nasional bangsa dan negara Indonesia, Pancasila dalam konteks kenegaraan Republik Indonesia, Pancasila sebagai etika politik, dan Pancasila sebagai paradigma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tujuan dari pendidikan Pancasila adalah untuk memperkenalkan, menginternalisasi, dan mengamalkan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila kepada seluruh warga negara Indonesia, dan juga untuk membentuk kesadaran dan pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai Pancasila sebagai landasan moral, spiritual, dan filosofis bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, serta memperkuat persatuan dan kesatuan dalam keberagaman sosial, budaya, dan agama di Indonesia. Sekarang kita akan masuk dalam pokok bahasan yang pertama, yaitu konsep dan urgensi pendidikan Pancasila. Konsep pendidikan Pancasila sendiri dapat dipahami melalui beberapa perspektif. Yang pertama adalah perspektif historis. Perspektif historis yaitu melihat latar belakang lahirnya Pancasila sebagai hasil perjuangan bangsa Indonesia untuk merdeka dari penjajahan. Yang kedua, perspektif sosiologis. Perspektif sosiologis yaitu melihat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang mencerminkan keberagaman suku, agama, budaya, dan adat istiadat yang ada di Indonesia. Yang ketiga, perspektif yuridis. Perspektif yuridis yaitu melihat Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keempat, perspektif politik. Perspektif politik yaitu melihat Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari keempat perspektif tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa konsep pendidikan Pancasila adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar mahasiswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki pengetahuan, kepribadian, keahlian sesuai dengan program studinya masing-masing yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Sedangkan urgensi pendidikan Pancasila dapat dipahami melalui 2 pendekatan, yaitu pendekatan institusional dan pendekatan sumber daya manusia. Yang pertama, pendekatan institusional. Pendekatan institusional yaitu melihat pentingnya pendidikan Pancasila sebagai salah satu mata kuliah wajib di perguruan tinggi yang harus dipenuhi oleh mahasiswa.
Pendidikan Pancasila merupakan bagian dari kurikulum nasional yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan sumber daya manusia. Pendekatan sumber daya manusia yaitu melihat pentingnya pendidikan Pancasila sebagai sarana untuk membentuk karakter dan kompetensi mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa di masa depan. Pendidikan Pancasila dimaksudkan sebagai upaya membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, semangat Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pendidikan Pancasila juga bertujuan untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreatif dan inovatif, serta sikap toleran, demokratis, dan berkeadilan. Dari kedua pendekatan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa urgensi pendidikan Pancasila adalah sebagai kewajiban akademik, hakikat inti dan tanggung jawab moral dan sosial mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa dan warga negara Indonesia. Pokok bahasan yang kedua yaitu menggali sumber historis, sosiologis, yuridis, dan politik pendidikan Pancasila. Yang pertama yaitu sumber historis. Sumber historis ini adalah sumber yang berkaitan dengan sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam menemukan jati diri dan kepribadian bangsa yang dirumuskan dalam Pancasila. Sumber historis ini mencakup dokumen-dokumen penting seperti Proklamasi Kemerdekaan, Piagam Jakarta, Sidang BPUPKI dan PPKI, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan lain-lain. Sumber historis ini juga mencakup tokoh-tokoh nasional yang berperan dalam perumusan dan pengamalan Pancasila seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Ki Hajar Dewantara, dan lain-lain. Presiden Soekarno pernah mengatakan, "Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah." Pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa sejarah mempunyai fungsi penting dalam membangun kehidupan bangsa serta menjadi inspirasi agar mahasiswa lebih menghargai sejarah yang ada. Sumber yang kedua yaitu sumber sosiologis. Sumber sosiologis adalah sumber yang berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat Indonesia yang beragam dan dinamis. Sumber sosiologis ini mencakup aspek-aspek seperti budaya, adat istiadat, agama, bahasa, etnis, dan lain-lain. Sumber ini juga mencakup fenomena-fenomena sosial yang terjadi di masyarakat Indonesia seperti globalisasi, modernisasi, pluralisme, konflik sosial, dan lain-lain. Sumber yang ketiga yaitu sumber yuridis. Sumber yuridis adalah sumber yang berkaitan dengan Pancasila sebagai dasar negara. Sumber yang terakhir adalah sumber politik. Sumber politik adalah sumber yang berkaitan dengan kehidupan politik bangsa Indonesia yang menghadapi berbagai tantangan dan peluang. Sumber politik ini mencakup aspek-aspek seperti sistem pemerintahan, lembaga negara, partai politik, pemilu, organisasi massa, gerakan sosial, dan lain-lain. Sumber ini juga mencakup isu-isu politik yang relevan dengan kondisi dan kepentingan bangsa Indonesia seperti demokrasi, hak asasi manusia, korupsi, radikalisme, geopolitik, dan lain-lain. Pokok bahasan yang ketiga yaitu membangun argumen tentang dinamika pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila mengalami dinamika dan tantangan seiring dengan perkembangan zaman.
Dinamika pendidikan Pancasila dapat dilihat melalui beberapa aspek, yaitu yang pertama aspek historis. Pendidikan Pancasila memiliki sejarah yang panjang dan berliku. Pendidikan Pancasila mulai diperkenalkan sejak masa kemerdekaan sebagai upaya untuk mempersatukan bangsa yang beragam. Pendidikan Pancasila kemudian mengalami pasang surut selama masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Pada masa Orde Lama, pendidikan Pancasila diarahkan untuk meneguhkan nasionalisme dan anti-imperialisme. Pada masa Orde Baru, pendidikan Pancasila dijadikan sebagai alat legitimasi kekuasaan dan indoktrinasi politik. Sedangkan pada masa reformasi, pendidikan Pancasila mengalami krisis akibat maraknya pluralisme ideologi dan nilai. Aspek yang kedua yaitu aspek kurikuler. Pendidikan Pancasila juga mengalami perubahan dalam hal kurikulum dan materi pembelajaran. Pada awalnya, pendidikan Pancasila diberikan secara terpisah dengan mata pelajaran lainnya. Namun sejak 2013, pendidikan Pancasila disatukan dengan pendidikan kewarganegaraan dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Yang berikut adalah aspek metodologis. Pendidikan Pancasila juga mengalami perubahan dalam hal metode dan strategi pembelajaran. Pada awalnya menggunakan metode ceramah dan hafalan yang bersifat dogmatis dan monologis. Namun sekarang menggunakan metode diskusi, simulasi, role play, studi kasus, dan lain-lain yang bersifat interaktif dan dialogis. Tantangan pendidikan Pancasila juga dapat dilihat melalui beberapa aspek, yaitu yang pertama aspek ideologis. Pendidikan Pancasila ditantang oleh adanya ideologi-ideologi lain yang bersaing dengan nilai-nilai Pancasila. Ideologi-ideologi tersebut antara lain adalah liberalisme, komunisme, fundamentalisme, radikalisme, terorisme, dan separatisme. Ideologi-ideologi tersebut dapat menimbulkan konflik sosial, politik, ekonomi, budaya, agama, dan etnis di tengah masyarakat Indonesia yang plural. Yang berikut adalah aspek teknologis. Pendidikan Pancasila ditantang oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat cepat dan masif. Teknologi informasi dan komunikasi dapat memberikan dampak positif maupun negatif bagi pendidikan Pancasila. Dampak positifnya adalah memudahkan akses, distribusi, dan interaksi dalam proses pembelajaran. Dampak negatifnya adalah menimbulkan fenomena hoaks, hate speech, cyberbullying, pornografi, dan radikalisasi online yang dapat merusak nilai-nilai Pancasila. Yang terakhir adalah aspek generasional. Pendidikan Pancasila ditantang oleh perubahan karakteristik generasi muda yang menjadi peserta didik Pancasila. Generasi muda saat ini adalah generasi digital yang lahir dan tumbuh di era internet dan media sosial. Generasi digital memiliki kecenderungan untuk lebih individualis, pragmatif, konsumtif, hedonis, dan apatis terhadap nilai-nilai Pancasila. Generasi digital juga memiliki gaya belajar yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka lebih suka belajar dengan cara visual, audio, kinestetik, dan interaktif. Masuk ke dalam pembahasan yang terakhir, yaitu mendeskripsikan esensi dan urgensi pendidikan Pancasila untuk masa depan. Yang pertama yaitu esensi pendidikan Pancasila. Ada beberapa tujuan dari esensi pendidikan Pancasila, yaitu yang pertama untuk pembentukan karakter. Salah satu esensi utama dari pendidikan Pancasila
adalah pembentukan karakter yang kuat dan berakar pada nilai-nilai moral. Pancasila mengajarkan nilai-nilai seperti keadilan, persatuan, dan kemanusiaan yang adil yang membentuk dasar karakter baik bagi individu. Yang kedua adalah pengenalan ideologi negara. Pendidikan Pancasila juga bertujuan untuk mengenalkan ideologi negara kepada generasi muda. Dengan memahami nilai-nilai Pancasila, mereka dapat mengerti prinsip-prinsip dasar yang mendasari berfungsinya negara Indonesia. Yang ketiga adalah penghargaan terhadap keberagaman. Pendidikan Pancasila juga mengajarkan pentingnya menghormati dan merangkul keberagaman. Urgensi pendidikan Pancasila juga mempunyai beberapa tujuan. Di antaranya yaitu yang pertama adalah penguatan jati diri bangsa. Pendidikan Pancasila memainkan peran penting dalam memperkuat jati diri bangsa. Dalam dunia global yang terus berubah, memiliki fondasi yang kuat dalam nilai-nilai Pancasila membantu Indonesia untuk tetap teguh pada identitasnya. Tujuan yang kedua yaitu pencegahan ekstremisme dan radikalisme. Salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh masyarakat modern adalah ekstremisme dan radikalisme. Pendidikan Pancasila dapat berperan dalam mencegah penyebaran ideologi yang merusak dengan mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan persatuan. Tujuan dari urgensi pendidikan Pancasila yang terakhir adalah pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Pendidikan Pancasila juga relevan dalam konteks pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Prinsip-prinsip keadilan sosial dan demokrasi yang terkandung dalam Pancasila adalah dasar bagi pembangunan yang berkelanjutan dan merata. Sekian materi kita saat ini. Terima kasih sudah menyaksikan dan see you next time.